adalah edisi terakhir dari project upgrading NSR gua ini, dan hari ini seperti gua janjiin kita mau test ride. Kita lihat powernya enak apa enggak ya kan, handlingnya gimana, looksnya di jalan gimana. Nanti kita jalan ya, nggak usah jauh-jauh, yang penting feel-nya dapet. Apa namanya, penting kalau bisa ngeliat lah motornya di jalan kayak apa. Kencang-kencang dikit nggak tahu juga bisa kencang apa enggak, kita coba pokoknya. Nikmatin, enjoy, sampai ketemu nanti lagi ya. Gue jalan dulu, ciao ciao. Nah, kita sudah ada motor, dorong dikit, ceklek, run, engkol. Ya, ada Om Marlin dan Om Angga yang menemani. Tokcer, wes, kelincing. Nah, akhirnya kita jalan ya. Udah motornya udah selesai. Nih mumpung ke jalannya rame. Masih ada klaksonnya motornya kok, tenang aja. Masih ada lampu, remnya semua masih nyala. Ini yang nggak ada cuma apa namanya, spion. Gua pasangin karena sayang harus ngebolongnya. Karena motor juga jarang jalan, jadi gue pikir it's okay lah. Yang gue ngelakuin ini cuma sekali karena untuk kepentingan review doang. But basicnya motor ya juga nggak jalan kemana-mana juga sih itu. Nah, kalau lo perhatiin ini motor speedonya nggak ada kilometernya, maksudnya odonya nggak kelihatan karena dia udah ganti ECU Racing, jadi dia nggak bisa baca lagi berapa cepatnya. Jadi kayak lo pakai ECU ini aja, kayak lo pakai ECU Racing di motor-motor yang lain, pasti berapa kilometer per jam lo jalannya nggak kebaca. Jadi yang cuma kelihatan RPM-nya doang. Ya itu resiko kalau lo pakai ECU Racing ya, gitu. Terus ini kemarin gue pakai Pertamax biasa bensinnya, karena waktu itu gue beli dekat rumah karena habis, dan gue belum sempat keluar lagi, dan memang gak ada keluar juga, jadinya nggak ada, jadi nggak pakai Pertamax turbo. Terus terang gue udah lama banget gak bawa motor 2 tak, jadi rada-rada kaku gitu bawa motor 2 tak ya. Terus size-nya karena kecil malah bikin gue agak rada kagok juga. Kelincing. Nah, kalau buat yang nggak tahu, ini motor koplingnya kopling kering, tapi kalau ngelihat ini koplingnya kayaknya udah mau habis. Kita ini mungkin karena masih baru ya, gua punya rem masih agak geredek depannya, kayak masih belum pakem. Semoga disnya aman-aman aja sih, karena harusnya ini baru semua, disnya baru, kalipernya baru, harusnya sih nggak ada masalah. Oh tuh ketahan kan, denger nggak? Saya begitu tuh lepas. Oh nggak pencet koplingnya loh, emang ketahan. Jadi kayak emang koplingnya mau habis, jadi berasa banget. Dan nyari kopling keringnya itu nggak gampang di sini. Gue mesti mesen lagi ke Thailand sih. Nggak apa-apa lah. Ntar gue pesan lagi. Nih ketahan nih, berasa nih gua. Ketahan banget.
Tapi powernya sih gokil sih. Begitu lepas sih kayak peluru sih. Top. Tuh berasa tuh goyangnya tuh drag di rem depannya, kelihatan nggak kalian? Suspensi udah oke. Rem sih pakem, cuma gerdek-gerdek dikit doang. Kopling sih, kopling ketahan, koplingnya mau habis. Suara power sih dapat. Ban gua udah pakein Pirelli Super Corsa. Apalagi ya. Overall sih enak banget sih motornya. Kayaknya ini motor dibawa jalan santuy juga oke nih. Tuh. Tidak mengintimidasi orang-orang, jadi dibawa santuy masih aman. Ada suspensi sih enak, cuma mesti gua nggak tahu juga ya, mesti di set mesti di setting, tapi nggak bisa di sini settingnya. Baru gigi 3 habis jalanannya, kayak mesti nyobainnya, mesti tempatnya jalannya mesti yang kosong-kosong. Ini gigi 3 ya, ini gigi 3 nih. Coba kita lihat seberapa gede power ya bukaannya. Tahan ya, benar tahan. Koplingnya slip, habis koplingnya. Jadi kalau lu ada yang tahu tempat jual kopling keringnya pada NSR 2,5, kabarin gue ya. Kalau kasih paling gue pesan dari Taiga lagi sih. Habis itu slip. Nah, tapi overall nih gue puas sih sama motornya sih. Jadi terlepas dari kopling gua slip, sebenarnya kalau gue punya kopling bener kencang sih, fix, bisa lah main sama ya, motor-motor 400 cc. enggak lah paling mainnya sama Ninja 2,5 oprekan, apa Ninja CP 50 oprekan ya. Enaknya nih nyobain itu di Sentul sirkuit, the best ini pasti nyobainnya. Kapan gua kesana kali ya, benar-benar ke Sentul kali ya, main sama nyobain. Pengen banget sih sebenarnya. Ini sih habitatnya harus di Sentul ini, bukan di jalan raya. Jalan raya sih asik-asik aja sih sebenarnya, cuma ya kalau lo mau kencang ya nggak boleh lah gitu. Lo no speeding di jalan raya, lo mesti speeding di tempat yang bener.
Nah, bener deh. Next deh gua bikin ya vlognya di Sentul. Tuh di jalan raya gua dilewatin sama Matic. Tuh Matic trondol. Halo guys, nah selesai sudah tadi ridingnya. Gak jauh-jauh sih gue ridingnya, cuma dari rumah lewatin Mampang, terus ke Kuningan, ke Menteng, terus balik lagi, udah balik ke rumah karena udah sore juga. Tadi lo lihat kan gue ada di footage itu, gue udah sampai agak malam gitu, tadi udah mulai gelap lah intinya. Harusnya paling benar sih nyobainnya di track sih kayak gue bilang, cuman ya belum sempat aja ngebikinnya. Ini pun gue kan juga nyari waktu, itu susah untuk bikin di jalan. Nah anyway, udah selesai test riding. Seperti gue bilang tadi, overall semuanya oke, fine. Rem depan gue masih gerdek-gerdek dikit, nanti gue masih cek, mudah-mudahan sih karena cuma baru doang ya, bukan karena si disknya peyang. Terus kedua, kopling gue mulai habis, jadi udah mulai slip. Kayak tadi dulu ketahan gitu, jadi ada ketahannya lah, jadi nggak lepas. Nah, nggak ada masalah sih kalau misalkan lu tahu ada tempat jual kopling kering buat NSR 2,5, kasih tahu gua aja di komen, atau emang gua rencana kalau nggak gua akan cari di pesan lagi di Taiga. Di Taiga sih ada sih gitu, si koplingnya. Waktu itu gua lupa mesen, bukan lupa mesen, gua nggak tahu kalau kopling itu habis, jadi gua nggak pesen. Nah, jadi next nanti gue akan coba pesan lah ke sana kalau memang nggak ada jual di sini. Kemarin gue udah nanya-nanya di sini susah nyari barangnya. Ya akhirnya gue pikir ya udahlah nyari di sana aja. Terus overall sih oke. Apa ya, semua nggak ada masalah, engine semua fine, kaki-kaki oke. Tadi shock mungkin belakang agak sedikit empuk aja menurut gue. Nanti gue perlu adjust lah. Terus tapi ya untuk dalam kota masih fine lah kalau shock ya gitu. Terus lain-lain sih aman, segitiga semua aman, bodi semua aman, nggak ada yang goyang, nggak ada yang yang nggak pas dipasangnya sih, nggak, fine. Mesin juga oke, lampu-lampu semua nyala. Spion tadi kayak gue bilang gue nggak pasang sengaja karena harus ngelobangin bodi, dan karena motornya juga jarang gue pakai, so males lah gue pasangin spionnya. Ya detail-detailnya yang lain kalian semua udah lihat lah ya kan, udah kemarin-kemarin itu kan dari episode 1 sampai episode 5 ya, episode 5 itu kalian udah bisa lihat semua prosesnya dari awal. So gue mau bilang thank you banget untuk kalian semua yang udah nontonin dari awal. Semoga
Jadi gini, di video penutup ini gue cuma mau bilang bahwa ketika lo mau restorasi atau lo mau upgrading motor lo, riset dulu, cari dulu referensinya, cari tempat partnya di mana yang baik, harganya yang masih oke, dalam arti memang harganya yang wajar, yang benar, bukan harga yang mahal-mahal. Kalau memang harus beli di luar negeri kayak gue ya kenapa enggak gitu. Terus nggak susah kalau beli itu ya paling ya kirim, bayar pajaknya di sini. Selama harganya masih lebih murah dibanding lu dapetin di sini ya kenapa enggak, ya kan, lu bisa save budget. Terus lakukan dengan passion, lakukan dengan bukan karena si A ngomong A, terus si B ngomong A gitu-gitu, jangan, nggak usah terlalu dipikirin bahwa itu adalah cerminan diri lu gitu. Jadi tapi ya memang ada beberapa batasan ketika lo melakukan, kalau restorasi mungkin kan namanya juga restorasi, jadi benar-benar back to original, se-original mungkin. Nah ketika lo upgrading ya lo akan lakuin beberapa perubahan. Nah mungkin ya nggak perlu ngelakuin perubahan-perubahan yang sifatnya ekstrim atau sifatnya membahayakan atau sifatnya mungkin malah bikin bahan bercandaan orang atau bahan bulian orang, misalkan kayak apa ya, banyak yang kayak tai look kayak gitu-gitu ya, ban cacing gitu-gitu. Ya selera sih sebenarnya, mungkin cuma secara ada segelintir orang gitu. Jadi ya tapi kalau lu mau ngelakuin ya gue juga nggak ngelarang lah gitu, itu kan memang passionnya lu juga gitu. Terus cari referensi sebanyak mungkin. Kalau motor-motor tertentu malah kayak seperti pernah gua cerita di sebelumnya, sebaiknya memang lu restore-nya itu benar-benar yang full original gitu ya. Jadi kayak jangan yang aneh-aneh gitu, kayak misalkan lo mau restore Ereking misalkan gitu, atau restore misalkan Satria yang generasi pertama gitu misalkan. Gue lebih seneng ngelihat motor itu dalam kondisi se-original mungkin gitu, atau Cup 70 gitu kan, Honda gitu. Karena ketika bentuknya original banget gitu, Pak Astrea Grand gitu, Prima gitu, itu akan jauh lebih, nilainya lebih gede dibanding ketika lo harus melakukan modifikasi atau upgrade dari motor itu, karena itu bukan motor performance yang perlu lo upgrade. Nah hanya kalau lo mau ngelakuin upgrading, gue lebih saranin ke motor-motor yang sifatnya lebih kayak performance bike. Jadi motor-motor yang memang didesain untuk sirkuit, superbike, super sport gitu-gitu ya. Tapi kalau yang sifatnya motor klasik gitu, retro, gue lebih saranin untuk keep se-original mungkin. Dan itu bukan hanya bagus dari sisi tampilan ya, dari orang yang lihat, tapi dari sisi investasinya juga jauh lebih bagus nilainya dibanding lo ngerubah atau mengupgrade menjadi sesuatu yang berbeda dari si motor aslinya. Nah jadi ini tujuannya sebenarnya gue bikin seri 1 sampai terakhir ini mengenai upgrading project gue ini, supaya apa, ketika lo mau melakukan restorasi atau lo mau ngelakuin upgrading, lakukanlah dengan sesuatu yang memang apa kalau gue bilang wajar gitu ya, sesuatu yang memang punya daya tarik atau daya apa, nilai yang lebih lah di mata orang-orang gitu. Jadi sehingga ketika lo melakukan itu, lo akan punya kepuasan tersendiri, bukan karena hanya lo ngelihatnya bagus, tapi orang lain juga ngelihatnya juga bagus. Karena di situ kan ada satu kebanggaan tersendiri ketika lo ngelihat orang lain bisa kasih komen bahwa apa yang lo lakukan itu memang sesuatu yang bagus gitu. Dan ya balik lagi kayak gue bilang, sesuatu yang bagus itu pasti nilai investasinya juga bagus gitu. Nah itu aja dari gue. Nanti akan ada giveaway dari gue buat kalian, tapi kalian harus nonton yang dari video pertama sampai terakhir. Nanti ada keyword secret yang gua sertakan di situ. Pengumumannya kan ada di Instagram gue nanti.
Jadi gimana cara ngelihatnya, kapan, terus kemudian kapan giveaway-nya mulai dan kapan giveaway-nya tutup. Sehubungan dengan project ini, ntar gue akan kasih clue-nya di Instagram gue. Jadi jangan lupa follow Instagram gue juga @vibesstudio8. Nanti akan ada giveaway yang menarik untuk kalian semua yang ngikutin dari awal sampai akhir. Oke, itu doang dari gue guys. Thank you banget. Thank you buat satu persatu lah ya gue sebutin. Mungkin waktu engine pengerjaan itu dari 96 Motorsport. Untuk pengecatan itu ada Om Coki, Coki Rebracing. Tim videografi gua Om Marlin sama Om Angga yang udah bantuin. Terus siapa lagi ya? Taiga untuk part-partnya. Nggak thank you juga sih sebenarnya, kita beli kan. Ya intinya thank you lah, mereka punya barang yang bagus gitu. Udah itu aja dari gua, sampai ketemu lagi di video gua yang lain. Kalau kalian lihat di belakang tuh ada beberapa motor yang siap di review, tapi gua lagi cari waktu kapan mau nge-review. Nanti kita review bareng. Oke guys, sampai ketemu di video gua berikutnya. Ciao ciao.